Kristus, sabdamu cahaya, sabdamu abadi. Kami percaya, kami taati. Amin. Inilah yang ditulis Rasul Paulus dalam surat 2 Timotius. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sabda Tuhan untuk umat Tuhan. Umat Tuhan yang dikasihi, Chrysostomus tinggal di kaki gunung Silfusia. Sebab itu ahli teologi pendidikan agama Kristen ini dijuluki Chrysostomus dari gunung Silfusia. Dia hidup pada abad keempat dan buku-bukunya sampai sekarang dipelajari di sekolah-sekolah teologi. Dalam salah satu bukunya, Chrysostomus menulis, tiap orang Kristen perlu dididik menjadi olahragawan bagi Kristus. Apa artinya? Dia menulis, tiap orang sejak kecil patut dididik sebagai olahragawan bagi Kristus. Bukan maksudnya agar tiap pengikut Tuhan menjadi atlet yang ikut dalam pertandingan olahraga. Tetapi dia mempunyai maksud lain ketika menggambarkan tiap orang Kristen adalah olahragawan bagi Kristus. Dan dia sendiri pun hidup sebagai olahragawan bagi Kristus. Apa maksudnya dengan ungkapan olahragawan bagi Kristus? Ada 5 hal yang dia maksudkan. Dia mengambil 5 sifat olahragawan, 5 ciri hidup atau 5 gaya hidup seorang olahragawan. Yang pertama, seorang olahragawan amat berdisiplin. Kalau tidak berdisiplin, dia tidak akan jadi olahragawan. Coba Anda cari tahu atau perhatikan bagaimana orang yang tinggal di pusat pelatihan nasional untuk bisa ikut PON, bisa ikut Southeast Asian Games, dan seterusnya. Dan membayangkan hidup di pelatnas pusat pelatihan nasional itu, wah, hidup yang enak. Tidak, kejam sekali hidup di sana. Pukul sekian sudah harus bangun, digebrak-gebrak oleh pelatihnya. Sudah pukul 4 pagi kadang-kadang. Kalau untuk berenang, pukul 4 pagi sudah harus berderet, berdiri, berderet, siap siaga di tepi kolam. Pukul 4 pagi. Misalnya, keras sekali, disiplin, teratur, segala-galanya teratur. Bangun pagi pukul sekian, tidur malam pukul sekian, diatur semua, amat berdisiplin. Itulah
yang dibayangkan oleh Chrysostomus dari Gunung Sirisia. Seorang Kristen itu hidupnya berdisiplin. Yang kedua, gaya hidup seorang olahragawan. Yang kedua, itu adalah keinginan untuk berprestasi. Ada dorongan kuat untuk menghasilkan yang terbaik. Lebih baik dari tahun lalu. Lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Karena itu yang dikejar oleh semua olahragawan. Berprestasi, menghasilkan kinerja yang baik, yang hasil kerja yang baik, yang lebih baik, yang lebih baik lagi. Itulah maksud Chrysostomus dengan ungkapan kita harus jadi olahragawan Kristus, menghasilkan yang terbaik. Yang ketiga, gaya hidup olahragawan yang digambarkan, yang dimaksudkan oleh Chrysostomus adalah tahan menderita. Coba perhatikan seorang pelari jarak jauh, misalnya 50 km atau 60 km, itu larinya sudah sampai terengah-engah, terhuyung-huyung, tapi terus lari. Dia menderita, tapi dia tahan deritanya itu. Dia tidak ngomel, aduh capek, aduh ampun disiksa gua. Dia tidak bicara apa, terus saja. Atau perhatikan bagaimana pembalap sepeda mendaki di gunung, mendaki sampai terhuyung-huyung sepedanya, badannya sampai bergoyang-goyang begitu, napasnya terengah-engah, tidak ngomel, tidak bilang ini, tidak bilang itu, terus saja tahan menderita. Yang keempat, Chrysostomus melihat gaya hidup olahragawan, yaitu tekun sampai di garis akhir. Pernahkah Anda lihat pembalap sepeda yang sedang dalam pertandingan di tengah jalan berhenti saja di depan warung, dia tinggalkan, aku berhenti sampai sini saja, lalu dia makan di warung. Dah, kamu saja teruskan, aku berhenti sampai sini, aku pulang. Dia pulang terus sampai garis akhir, sampai mencapai garis finish, tuntas, tidak setengah jalan. Itulah mental seorang olahragawan. Mana ada petinju yang di tengah-tengah pertandingan tinjunya tiba-tiba dia keluar lari saja, pulang dia ketakutan, pulang lari terbirit-birit. Tidak ada, sampai akhir. Kalau perlu sampai babak belur, ya, teruskan pertandingan ini. Dan yang kelima yang dimaksud oleh Chrysostomus, gaya hidup olahragawan itu sederhana, wajar, tidak berlebihan, tidak bermewah-mewah, berkelebih, wajar saja. Ingat, di pelatnas itu tempat para atlet digembleng, biaya besar sekali. Wah, Anda bayangkan makannya enak sekali. Oh, Anda coba boleh lihat, makannya itu ditakar, dipas, ditimbang. Nasinya sekian, apanya sekian, lauknya sekian. Semua ditimbang, supaya apa? Supaya kondisi tubuhnya itu fit. Tidak berlebihan. Tidak boleh berlebihan segala-galanya. Semua wajar. Hidup wajar, hidup sederhana. Itu gaya hidup seorang olahragawan. Nah, itu dia 5 gaya hidup olahragawan yang dilihat oleh Chrysostomus. Yaitu pertama, amat berdisiplin, amat teratur dalam segala hal. Kedua,
semangat untuk berprestasi. Ketiga, tahan menderita, tidak ngomel, tidak mengeluh. Keempat, tekun sampai garis akhir, tidak gampang putus asa, tidak berhenti di tengah jalan. Dan kelima, hidup sederhana, tidak berlebihan, hidup wajar. Itulah bayangan atau teori dalil Chrysostomus ketika dia mengatakan tiap orang Kristen sepatutnya dididik dari kecil menjadi olahragawan bagi Kristus. Kita semua adalah olahragawan bagi Kristus, kata Chrysostomus. 16 abad setelah itu, setelah Chrysostomus dari Gunung Syracuse, 16 abad kemudian ada Chrysostomus lain, Chrysostomus dari Gunung Mulia. Dan kenyataan dia tidak berteori, tapi kenyataannya 26 tahun dia jadi olahragawan bagi Kristus di antara kita. Sifat-sifatnya tadi, disiplin, keinginan untuk berprestasi, tahan menderita, tekun sampai garis akhir, hidup wajar, hidup sederhana, tampak dalam diri Chrysostomus. Chrysostomus nama, jarang ada nama Chrysostomus. Artinya harfiah adalah mulut emas, atau diartikan secara lebih bebas sabda kencana. Itulah Chrysostomus. Kita punya Chrysostomus dari Gunung Syracuse, dan kita punya Chrysostomus dari Gunung Mulia. Dan kita melihat bukti tahan menderitanya, buktinya 26 tahun dia masih bertahan. Dia tidak berhenti di tengah jalan, tahan menderita. Dan salah satu bukti tahan menderitanya adalah buku ini. Ini buku ini diketik, diset oleh Chrysostomus Matang. Apa sebabnya buku ini jadi bukti tahan menderita? Apa anehnya mengetik sebuah buku? Tidak aneh. Tapi ini bukan buku biasa. Kalau buku biasa isinya kalimat-kalimat, maka Allah bersabda dan sebagainya dan sebagainya. Itu kalimat, diketiknya bisa cepat. Kalimat, ada logikanya. Tapi ini tidak ada kalimat dalam buku ini. Dalam buku setebal ini tidak ada kalimat satu pun. Tidak ada satu kalimat pun dalam buku ini. Karena buku ini adalah konkordansi. Bayangkan susahnya mengetik konkordansi. Yang susah itu mengetik kamus. Yang susah itu mengetik Alkitab. Tapi lebih susah lagi mengetik konkordansi. Karena tidak ada kalimat, yang harus diketik adalah AMS titik 14 titik ganda 7 titik koma 15 titik ganda 27 titik koma dan seterusnya. Bayangkan menggarap ini 1 tahun itu tahan menderita, ini siksaan ya. Dan bukti yang tersiksa itu tahan, dan buktinya lahirlah hasil siksaan itu berguna bagi puluhan ribu pembaca. Berapa banyak orang tertolong oleh adanya konkordansi. Tanpa konkordansi seseorang tidak bisa menyusun khotbah atau pemahaman Alkitab. Inilah karya Gunung Mulia yang menghasilkan konkordansi. Dan karya ini merupakan semacam siksaan, tapi buktinya tertahan, ditanggung deritanya oleh Chrysostomus. Ngomong-ngomong, buku yang sangat langka ini dijiplak lalu dengan mudah, pernah dijiplak oleh penerbit lain.
Dia seenaknya, notabene seorang pendeta yang menjiplak itu, mencari uang dan menjiplak, memotret saja susah karya jerih payah kita itu. Nah, 26 tahun saudara Chrysostom berada bersama kita. Ya, tiba pada apa yang disebut oleh Rasul Paulus garis akhir dari pertandingan. Rasul Paulus juga ketika menengok ke belakang sekian puluh tahun masa kerjanya, dia juga melihat dirinya sebagai olahragawan yang dituntut disiplin, dituntut untuk berprestasi, yang tahan menderita, penderitaannya luar biasa, dan ditekun sampai akhir dan menghasilkan gaya hidup sederhana. Paulus lalu ketika dia tiba pada akhir dari pekerjaannya, dia tidak merasa sia-sia, dia tidak merasa menyesal telah menjalani semua. Bahkan dia merasa bangga, dia merasa lega. Ibarat pertandingan, sudah sekian puluh kilometer dia berlari-lari terengah-engah, terhuyung-huyung, napas sampai sudah hampir habis. Sekarang dia tiba di garis akhir. Waduh, betapa leganya dia. Maka dia berkata, Rasul Paulus berkata, 3 hal yang dikatakan sebagai kesimpulan akhir dari karya sekian puluh tahun. 3 kesimpulan akhir itu yang tadi kita baca. Pertama, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Bukan pertandingan yang buruk, bukan asal pertandingan, bukan asal-asalan, pokoknya asal bertanding. Oh bukan, tapi pertandingan yang baik. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Dan aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Yang kedua, aku telah mencapai garis akhir. Garis akhir. Aku telah mencapai garis akhir. Garis akhir sampai mencapai. Dan yang ketiga, aku telah memelihara iman selama pertandingan itu. Sekian puluh tahun itu aku telah memelihara iman. Aku tidak lepaskan iman. Aku pelihara terus iman.